Pagi menyelimuti Solo dengan wajah seolah tak berdosa. Pasar Klewer kembali ramai. Becak-becak berderit di jalanan. Anak-anak berangkat sekolah dengan seragam kusut. Seolah malam merah darah kemarin hanya mimpi buruk kolektif yang sengaja dilupakan. Tapi Raka dan Sari tahu, itu bukan mimpi. Mereka membawa rahasia yang tak bisa dibagi dengan siapapun. Rahasia tentang Arif yang kini bukan lagi manusia, melainkan penjaga. Hari-hari berlalu dengan tenang, hingga suatu malam, langit kembali menunjukkan tanda. Awan hitam menggulung cepat, angin kencang berhembus di sekitar alun-alun Solo. Lampu jalan berkedip-kedip, dan suara aneh bergema dari tanah. Suara rantai yang berderit memanggil. Raka langsung tahu, sesuatu mencoba menembus pintu lagi. Ia menghubungi Sari. Saatnya, katanya singkat. Mereka bertemu di alun-alun, di tengah patung tua yang dulu retak. Retakan itu kini kembali terlihat lebih lebar, bercahaya merah dari dalam. Orang-orang yang kebetulan melintas segera berlari, meninggalkan tempat itu kosong. Tiba-tiba, tanah bergetar keras. Dari retakan, asap hitam menyembur, membentuk wajah-wajah samar yang menjerit. Suara ribuan mulut berteriak serempak. Buka! Buka! Raka dan Sari hampir kehilangan keseimbangan, tapi mereka saling berpegangan. Lalu dari pusaran itu muncul bayangan Arif. Tubuhnya samar, mata hitam kosong, rantai berdarah melilit dadanya. Ia berdiri di tengah lingkaran retakan, wajahnya tegang. Namun kali ini ada cahaya samar di dadanya, cahaya yang menyerupai buku yang dulu ia serap. Arif! Sari berbisik, air matanya jatuh. Bayangan itu menatap mereka berdua, lalu membuka mulutnya. Suaranya berat, bergema, seperti datang dari kedalaman bumi. Kota ini belum aman, pintu memaksa terbuka. Aku butuh kalian. Raka melangkah maju, meski tubuhnya gemetar. Apa yang harus kami lakukan? Katakan, Rip. Bayangan Arif mengangkat tangannya, menunjuk retakan di tanah. Dari sana, keluar sosok berjubah hitam lain. Bukan satu, tapi banyak. Mereka berdiri mengelilingi alun-alun, wajahnya kosong, tubuhnya kurus tinggi. Jubah mereka berkibar meski angin tak bertiup. Suara mereka serentak, tukar, jaga. Bayar retakan semakin melebar. Cahaya merah membanjir ke udara, membuat langit kembali memerah. Orang-orang yang menonton dari kejauhan menjerit histeris. Arif menatap Raka dan Sari. Aku tak bisa menutup pintu sendirian. Kalian harus ikut bersamaku. Atau kota ini jadi jembatan. Raka terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu maksudnya, mereka harus rela mengorbankan sesuatu yang tak bisa diambil kembali. Ingatan, jiwa, atau bahkan hidup. Sari menggenggam tangannya erat. Kalau itu untuk menyelamatkan ribuan orang, aku rela. Air matanya jatuh, tapi sorot matanya mantap. Raka menatap Sari, lalu menatap bayangan Arif. Ia mengangguk meski hatinya hancur. Kalau harus begitu aku ikut. Bayangan Arif mengulurkan rantainya. Ujung rantai itu berkilau merah, basah seolah baru dicelupkan darah. Raka dan Sari menyentuhnya bersamaan. Seketika, rasa sakit luar biasa menembus tubuh mereka, membuat mereka berteriak. Rantai itu menyerap sesuatu dari dalam diri mereka. Ingatan tentang masa kecil, wajah orang tua, bahkan tawa-tawa kecil yang dulu membuat hidup terasa hangat. Semua tersedot, hilang, digantikan rasa kosong. Namun bersamaan dengan itu, retakan di tanah mulai menutup. Wajah-wajah hitam yang muncul dari bawah menjerit, lalu hancur menjadi asap. Sosok-sosok berjubah berteriak terakhir kali, lalu lenyap. Langit merah memudar, berganti dengan cahaya bulan pucat. Bayangan Arif menatap mereka, matanya kini kembali bersinar lembut seperti dulu. Terima kasih, kalian tidak berdiri sendiri. Sekarang aku bisa menjaga dengan tenang. Tubuhnya perlahan larut menjadi cahaya putih, bersama rantai yang mengikatnya. Retakan di tanah menutup sepenuhnya, meninggalkan bekas samar berbentuk segitiga. Raka dan Sari jatuh berlutut,
tubuh mereka lemah, mata mereka kosong. Mereka masih hidup, tapi bagian penting dari mereka telah hilang. Ingatan yang dulu membuat mereka utuh. Kini, mereka hanya tahu satu hal, bahwa mereka pernah menyelamatkan kota bersama seorang sahabat yang kini telah menjadi bagian dari rahasia paling gelap Solo. Malam itu, Solo kembali tenang. Tapi di bawah alun-alun, di ruang yang tak pernah tidur, gema rantai masih terdengar. Sebagai pengingat bahwa pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup, hanya dijaga oleh mereka yang berani membayar. Dan nama Arif Prasetyo menjadi rahasia yang tak diketahui banyak orang, kecuali mereka yang sudah kehilangan sebagian dirinya demi menyelamatkan kota.